Seluruh alumni masa aksi 212 harus segera bertaubat dan minta maaf kepada Ahok. Kalau tidak, maka akan celaka. Ini bukan ancaman, tetapi ini adalah suatu peringatan. Karena Ahok telah didolimi oleh banyak orang. Ahok tidak bersalah, tetapi Ahok dituntut dengan masa aksi berjilid-jilid. Orang Islam telah berusaha untuk menjegal Ahok dengan menggunakan ayat Al-Quranul Karim oleh oknum-oknum tertentu yang berusaha untuk merebut kekuasaan, tetapi dengan cara licik. Caranya licik, menggunakan ayat Al-Quranul Karim untuk menjegal lawan yang memang beragama non-muslim. Ini adalah perbuatan yang sangat licik. Hanya gara-gara masalah pilkada, hanya gara-gara masalah kekuasaan, tetapi menghalalkan segala cara, menggunakan ayat Al-Quranul Karim yang menjadi pedomannya umat Islam, dipakai untuk menjegal lawannya yang beragama non-Islam. Ini adalah cara-cara siasat politik licik, sangat licik, sehingga Ahok harus bermasalah. Ahok dipermasalahkan hingga ke persidangan, bahkan Ahok telah diputus oleh sidang pengadilan. Ahok dihukum. Ahok dihukum kurang lebih 2 tahun dan Ahok terima. Tetapi Ahok pasti hatinya berontak dan berdoa memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Doanya orang-orang yang didolimi pasti mustajab, walaupun toh dia orang kafir. Karena Rasulullah SAW sudah berkali-kali memberikan nasihat kepada para sahabat-sahabat beliau, tatkala para sahabat ditugaskan untuk menjadi wali-wali sebagai amir-amir di daerah-daerah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqi da'watal madlumi fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Takutlah engkau kepada doanya orang yang dizalimi, karena sesungguhnya doanya orang yang dizalimi tidak ada cara antara dia dan antara Allah. Hijabun, suatu hijab penutup penghalang. Doanya orang yang dizalimi tidak ada hijab, tidak ada tabir penghalang, tembus langsung. Hadis ini adalah sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Akhrajahu Al-Bukhari, akhraja telah mengeluarkan pada hadis Al-Bukhari oleh Imam Bukhari, nomor hadis 1496. Wa Muslimun, dan oleh Imam Muslim nomor hadis 19. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Wa fi riwayatin li Tabarani an Abi Hurairah radhiyallahu an, dan yaitu tetap di dalam suatu riwayat miliknya Imam At-Tabarani, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an dengan suatu redaksi, ittaqu da'watal madlumi wa in kana kafiran kufruhu ala nafsihi. Ittaqu, takutlah oleh kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah kepada banyak sekali para sahabatnya. Bahkan ini hadis umum untuk umatnya. Karena al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah, pelajaran itu bi'umumil lafzi, dengan keumumannya lafaz, la bi khususis sabab, tidak dengan kekhususan sabab tertentu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqu, takutlah oleh kalian semua, da'watal madlumi, pada doanya orang yang dianiaya. Wa in kana, walaupun ada oleh orang yang madlum, yang dianiaya itu kafiron, yaitu orang kafir. Kufruhu ala nafsihi, karena kekufurannya dia, kekafirannya dia, ala nafsihi, yaitu ditanggung atas dirinya sendiri.
Tetapi kalau masalah kedoliman, berbuat aninaya, maka siapapun yang menjadi hambanya Allah, itulah berhak mendapatkan pertolongan dari Allah. Kalau memang dianya orang kafir, ya memang dia harus menanggung kekafirannya dia sendiri. Tetapi kenapa kita sebagai umat Islam berbuat aniaya, berbuat zalim, mendolimi Ahok? Ahok dijerat dengan menggunakan ayat Al-Quranul Karim. Ini tidak adil. Kalau tidak adil namanya zalim, kedoliman. Sedangkan Ahok adalah orang yang didolimi. Ahok adalah madlum, orang yang didolimi, doanya akan tembus ke langit, diijabah oleh Allah, walaupun toh dia adalah orang kafir. Ini sudah berkali-kali diwasiatkan oleh Rasulullah SAW untuk kita semua sebagai umat beliau. Wa fi riwayatin li Ahmad an Anas bin Malik radhiyallahu an, dan yaitu tetap di dalam suatu riwayat miliknya Imam Ahmad bin Hanbal yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda begini, "Ittaqu da'watal madlum." Ittaqu, takutlah oleh kalian semua da'watal madlumi, pada doanya orang yang dianiaya, yang ditolimi. Wa in kana kafiron, walaupun toh ada orang yang ditolimi itu kafiron, yaitu orang kafir. Fa innahu laysa dunah hijabun, karena sesungguhnya doanya orang yang ditolimi itu tidak ada tabir penghalang. Doanya orang yang ditolimi, walaupun toh doanya orang kafir sekalipun, enggak ada halangan sama sekali, enggak ada tutup sama sekali. Oleh sebab itulah, wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang sudah pernah ikut-ikutan aksi katanya bela Islam, aksi 212 hingga berjilid-jilid, merasa paling benar sendiri, merasa sebagai pembela Islam, padahal aslinya adalah mendolimi hambanya Allah. Mendolimi hambanya Allah, yaitu mendolimi Ahok hanya gara-gara urusan kekuasaan. Hanya gara-gara urusan kekuasaan, pilkada, pilihan kepala daerah. Tetapi menghalalkan segala cara dengan cara licik, menggunakan Al-Quranul Karim untuk disodorkan, disudutkan kepada lawannya yang non-muslim dengan tuduhan penistaan agama. Jelas sekali orang-orang kafir itu tidak pernah menerima Al-Quran. Tidak hanya surat Al-Ma'idah, bahkan surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas pun juga akan diingkari oleh orang kafir. Oleh sebab itu segera bertaubat dan minta maaf kepada Ahok. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.